Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di ibadah harian pagi HKBP Denpasar. Hari ini Sabtu tanggal 13 bulan Januari tahun 2024. Sebelum kita memulai ibadah, kita bernyanyi dari buku ND nomor 487 ayat 1. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah pagi hari ini Sabtu tanggal 13 Januari. Terima kasih Tuhan buat semua aktivitas yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Dan hari ini Tuhan, kami akan memulai kembali aktivitas kami. Sebelum besok kami Tuhan beribadah di rumah-Mu. Isilah hati dan pikiran kami melalui firman-Mu dan bantu kami Tuhan untuk menelahnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Renungan kita pagi ini tertulis dalam kitab Matius pasal 6 ayat 6. Begini dikatakan, saya lebih dahulu membaca dalam bahasa Batak. Alai ia martangiako tubilut maholao sordak mapitui dungi martangi yang maho tu amangmu na dinabuni gabe baloson ni amangmu na marnida dinabuni mai tuho. Dalam bahasa Indonesia, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian isi daripada nats tersebut. Firman ini mengajak kita berdoa dengan benar. Doa adalah napas orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya tidak boleh sampai lupa berdoa. Sama seperti hidup yang tak mungkin lupa bernapas. Orang yang lupa bernapas disebut orang yang sudah mati. Kalau orang sampai lupa berdoa, itu tanda-tanda imannya sudah menjalani proses kematian. Sebegitu pentingnya doa itu dalam hidup. Orang yang masih berdoa adalah tanda iman yang masih hidup. Bila jarang-jarang atau sekali-sekali berdoa berarti imannya sudah mulai sakit. Dan ini perlu diwaspadai dan hati-hati untuk mencegah supaya tidak sampai kronis, akan sulit untuk diobati. Model berdoa bisa bermacam-macam. Salah satunya seperti dalam nats ini,
Ini adalah doa pribadi. Tentunya perlu juga suasana yang teduh tanpa gangguan. Artinya dalam berdoa di rumah kita harus menyediakan ruangan khusus untuk berdoa secara pribadi. Jadi rumah orang Kristen mempunyai ruang untuk berdoa. Salah satu bagian dari rumah kita itu harus kita buat sedemikian untuk membuat kita bisa dengan khusyuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Keadaan yang diciptakan suatu waktu sebagai rutinitas rohani di rumah ini sangat penting. Karena pribadi percaya harus punya waktu bicara dengan Tuhan yang tidak perlu didengar atau diketahui orang lain. Itu adalah waktu khusyuk seseorang menyampaikan semua unek-unek di benaknya kepada Tuhan tanpa batas kepada Allah. Tidak perlu penilaian orang lain. Makanya tidak juga diketahui orang lain kalau kita lagi berdoa. Karena yang dibutuhkan adalah antara dia dengan Tuhan. Tidak ada pujian untuk kata-kata. Tidak ada pujian untuk doa-doanya atau juga untuk kerajinannya dalam doa. Atau tidak ada yang akan mengetahui rahasianya dan juga tidak ada yang dirugikannya. Tidak mengharap untuk suatu pujian seperti yang dilakukan oleh orang-orang dalam konteks firman ini yang selalu berdiri di pintu-pintu ibadah, tempat ibadah dan juga di persimpangan-persimpangan jalan seolah menunjukkan inilah dan inilah aku yang rajin dan yang terus berdoa. Karena sekalipun dia berpikiran bahwa dia telah memiliki komunikasi yang terbaik kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya dia hanya menonjolkan dirinya di hadapan semua orang. Karena orang yang berdoa kepada Allah adalah yang membutuhkan keadaan sedemikian dekat, menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu adalah waktu khusyuk, waktu teduh, waktu tenang. Itulah yang benar-benar berdoa. Berdoa yang benar adalah dengan berdoa sepenuh hati kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih Kristus, sediakanlah waktu kita berdoa dan bergumul dengan Tuhan. Dan renungan harian ini yang sudah dilaksanakan adalah salah satu sarana kita untuk mendukung doa kepada Tuhan secara pribadi atau secara keluarga kita sendiri. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih. Tuhan telah mengingatkan kami saat ini untuk terus berdoa kepadamu dengan waktu kami yang benar-benar kami persiapkan menjadi sebuah komunikasi yang khusyuk kepada Tuhan. Sebab waktu itu sangat berharga bagi kami untuk berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Dan kami butuh untuk menyampaikan semua yang ada dalam kehidupan kami, dalam sukacita kami, terlebih dalam pergumulan kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu doa kami akan menimbulkan sesuatu yang terbaik sebagai solusi dari setiap apa yang kami rasakan dan hadapi dalam kehidupan kami. Dan kami membutuhkan waktu-waktu khusus bertemu denganmu Tuhan secara pribadi. Dan di rumah kami, seharusnya kami menyediakan tempat istimewa untuk tempat kami beribadah, berdoa secara khusus kepada Tuhan. Meskipun tidak semua kami memiliki rumah yang lengkap segala sesuatunya dan untuk menyediakan sebuah ruang. Tetapi rumah kami adalah ruangan untuk
berkomunikasi dengan Tuhan. Di mana kami berteduh, kami boleh di sana. Tetapi hati dan pikiran kami dengan penuh sukacita, penuh hati dan pikiran berkomunikasi kepadamu Tuhan. Sebab kami membutuhkan ibadah yang benar, yang sesungguhnya, yang secara khusyuk kami berbicara dengan Tuhan. Ajari kami untuk selalu berdoa kepadamu Tuhan. Dan ingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kiranya kami terus bertekun berdoa. Karena di dalam doa kami, kuasa-Mu nyata. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Shalom dan puji Tuhan. Indahnya